Bismillahirrohmanirrohim. Izinkan kami berbagi tata cara berwudu sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berwudu seperti yang diperintahkan dan melakukan sholat seperti yang diperintahkan, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Ad-Darimi. Yang perlu diperhatikan pertama sekali, sebelum kita berwudu, disunnahkan untuk tidak berlebihan dalam menggunakan air wudu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mandi dengan menggunakan 1 sok hingga 5 mud dan berwudu dengan menggunakan 1 mud. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Khuzaimah. Disunnahkan untuk membasuh anggota wudunya tidak lebih dari 3 kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menambah lebih dari 3 kali, maka ia telah berbuat buruk dan zolim. Hadis riwayat Abu Dawud, disohihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sohih Sunan Abi Dawud. Disunnahkan untuk membasuh anggota wudu yang kanan terlebih dahulu, sebagaimana hadis-hadis yang menjelaskan tata cara berwudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tata cara wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Niat. Jika seorang muslim akan berwudu, maka hendaklah ia niat dengan hatinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya segala perbuatan tergantung kepada niat, dan seseorang akan mendapatkan balasan menurut apa yang diniatkannya. 2. Tasmiyah. Membaca bismillah. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. 3. Membasuh telapak tangan. Disunnahkan membasuh telapak tangan sebelum memulai wudu sambil menyela-nyela jari jemari. Dari Aus bin Abi Aus, dari kakeknya radhiyallahu an, ia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, lalu beliau membasuh telapak tangannya 3 kali. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Dari Laqit bin Sobirah radhiyallahu an, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang wudu. Beliau bersabda, sempurnakanlah wudu, sela-selailah jari jemari. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasai. 4. Madmadah, istinsyak, dan istinsar. Dari Abdul Khair rahimahullah, ia mengatakan, kami duduk memperhatikan Ali radhiyallahu an yang sedang berwudu. Lalu ia memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana, kemudian memasukkan air ke dalam mulutnya, lalu berkumur-kumur sekaligus menghirup air ke dalam hidungnya, serta menghembuskannya dengan tangan kiri. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian ia berkata, barang siapa yang senang melihat cara bersucinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka inilah cara bersuci beliau. Hadis riwayat Ad-Darimi dan An-Nasai, disohihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Takhliq Mishkatul Masyabih. 5. Membasuh wajah. Membasuh wajah, adapun batasannya, yaitu mulai dari awal tempat tumbuhnya rambut kepala hingga dagu di mana jenggot terurai, dan masuk pula sendi-sendi antara jenggot dan telinga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila kamu hendak melaksanakan solat, maka basuhlah wajahmu,
Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Dari Anas radhiyallahu an bahwasannya Nabi SAW apabila berwudu, beliau mengambil seciduk air di telapak tangannya, lalu memasukkannya ke bawah dagunya. Kemudian beliau menyela-nyela jenggotnya dengan air itu, seraya bersabda, "Beginilah aku diperintahkan oleh Robku Azza wa Jal." Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Baihaqi, dan Al-Hakim. 6. Membasuh kedua tangan sampai siku. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan basuhlah tanganmu sampai ke siku." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Dari Humran bin Aban radhiyallahu an bahwa Uthman radhiyallahu an meminta air untuk berwudu. Kemudian ia menyebutkan sifat wudu Nabi SAW. Lalu Humran berkata, kemudian ia membasuh tangan kanannya sampai siku 3 kali. Kemudian membasuh tangan kirinya seperti itu pula. Muttafaq alaih. Tujuh, mengusap kepala dan kedua telinga. Mengusap kepala dimulai dari depan kepala, lalu kedua tangan diusapkan hingga sampai ke bagian tengkuk, dan kembali lagi mengusapkan tangannya hingga depan kepala, disertai dengan mengusap kedua telinga dan air yang tersisa dari bekas mengusap kepala, dan ini dilakukan hanya 1 kali saja. 8. Membasuh kedua kaki. Kedua mata kaki wajib dibasuh bersama dengan membasuh kaki dengan menggosok dan menyela-nyela jari-jari kaki dengan jari kelingking. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Dari Mustaurid bin Shaddad Al-Fihri radhiyallahu an, ia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah SAW apabila berwudu, beliau menggosok jari jemari kedua kakinya dengan jari kelingkingnya." Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Sembilan. Berdoa sesudah selesai berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin.